yang bersifat jiwa ini kan sesuatu yang tidak bisa difoto ronsen, tidak bisa diperiksa. Bahkan pakai stetoskop juga nggak dengar apa-apa. Ya tadi yang dibilang kayak stroberi buah yang kelihatannya menarik tapi mudah mengkerut, mudah pecah. Ya, jadi istilah lainnya mungkin tidak tahan banting ya, Dok. Lembek, nggak jadi, tahan banting. Iya. Saya dengar anak-anak sekarang istilahnya dikasih alat aja langsung bisa klik sendiri. Gitu. Sangat hebat. Nah, bagaimana Dok kiat jitu dari Dr. Erik supaya generasi ini bisa lebih kreatif dan tahan banting di kemudian hari? Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Jumpa lagi dengan saya Jody Visnu. Senang sekali bisa menemui Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dalam momentum kali ini saya kedatangan seorang narasumber, seorang dokter spesialis kedokteran jiwa atau seorang psikiater di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, dan kami akan membahas banyak hal. Salah satunya adalah tentang generasi yang baru sekarang ini. Nanti kita akan kupas tuntas. Kita sambut Dr. Erik Herlambang Sutantio. Apa kabar, Dokter? Ya, baik, Dok. Sehat? Sehat. Oke, Dr. Erik Herlambang Sutantio, spesialis kedokteran jiwa, betul ya. Dan Dr. Erik ini sudah berkarya di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru sejak tahun berapa, Dok? Kalau saya sebenarnya saya di sini 2 kali proses ya, Dok. Dua kali proses. Yang pertama sebagai dokter umum, yang kedua sebagai spesialis. Kalau di awal saya bergabung tahun 2007 sebagai dokter umum, bertugas 10 tahun di ICU. Di ICU 10 tahun. Kemudian lanjut studi, ambil spesialis kedokteran jiwa. Bergabung kembali di 2021 kemarin, 2021 akhir ya. Iya, Dok. Sekarang berkarya di sini. Iya. Jadi dulu itu berkutat dengan semua yang berhubungan dengan monitoring ya, Dok ya. Monitoring semua harus serba cepat dan sebagainya. Nah, sekarang Dr. Erik ini bertugas benar-benar menganalisis dan sebagainya tentang hati manusia, jiwa manusia. Ya, betul sekali, Dok. Yang hari ini ya itu sesuatu yang gimana, Dok, pengalaman dulu? Waktu dulu kayaknya mungkin strength, sekarang gimana pengalaman perbedaannya itu? Pak Bumi dan Langit sih. Jadi kalau di ICU semuanya tadi seperti yang Dokter Jody bilang, semuanya berbasis peralatan, semuanya berbasis data. Kemudian kita beralih ke sesuatu yang bersifat jiwa. Ini kan sesuatu yang tidak bisa difoto ronsen, tidak bisa diperiksa. Bahkan pakai stetoskop juga nggak dengar apa-apa. Jadi memang ada sesuatu yang berubah. Tapi semua punya hal yang menarik sih. Punya sisi menariknya, dan jiwa sendiri juga ternyata pengaruh ke fisik sangat luar biasa. Kalau menilai kesehatan jiwa seseorang itu, Dok ya, berarti kan sebetulnya start dari katakanlah mulai dari kecil sampai itu mereka masuk ke fase yang sudah senior ya, di atas umur 60 tahun itu kan perbedaannya kan cukup banyak ya, Dok ya. Di awal generasi sekarang, generasi yang dulu, generasi yang baru lahir katakanlah, atau generasi yang sudah istilahnya di rumah untuk menikmati hidup bersama dengan keluarga kan akan sangat berbeda. Dok, kalau seandainya kita bilang lintas generasi sebetulnya, saya punya banyak pertanyaan yang dikumpulkan oleh teman-teman di lapangan di sini, bahwa tidak ada generasi yang suka dibandingkan dengan pendahulunya. Gitu ya, itu kan sering sekali begitu. Nah, pengalaman Dr. Erik sebagai seorang dokter, seorang pengajar, seorang edukator kesehatan, bagaimana, Dok, perbedaan tersebut dapat dimaknai? Kalau kita bicara tentang perbedaan generasi ya, itu pasti terjadi. Kita bicara generasi sekarang jelas berbeda dengan generasi orang tua kita. Mungkin generasi orang tua kita juga berbeda dengan generasi kakek kita. Ya, dimana mungkin kakek kita masih ikut perjuangan melawan penjajah. Yang jelas tidak mungkin dirasakan oleh orang tua kita. Mungkin orang tua kita masih merasakan era awal kemerdekaan. Sedangkan kita saja sekarang sudah beda generasi lagi. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan ya pasti. Karena memang perubahan itu sesuatu yang pasti terjadi. Kita bilang zaman dulu tidak ada media sosial, sekarang media sosial bermacam-macam jenis. Perubahan teknologi jelas. Dulu tidak ada televisi, akhirnya ada televisi, sekarang katanya sudah smart TV. Tapi artinya perubahan itu sesuatu yang terjadi, dan memang
adanya perubahan zaman ya otomatis generasi pun akan ikut berbeda. Akan ikut berubah juga. Ya. Dan juga bahkan ada yang mengatakan penak zamanku toh dan segala macam itu ya. Tapi intinya Dok, kalau seandainya orang bertanya nih, misalnya nih, saya seringkali menemui di lapangan juga, rekan-rekan juga banyak melihat bahwa beberapa pengajar misalnya selalu mengatakan bahwa zaman saya dulu, selalu membandingkan. Generasi muda juga seringkali beberapa mungkin yang sekarang ini mereka mengatakan zaman papa mama dulu, zaman dan segala macam Dok. Itu kan kalau generasi baru tuh di kepala saya, generasi baru itu kan atau pada saat kita dulu kan memang tidak suka dibanding-bandingin gitu kan ya. Nah, kalau seandainya kondisi sekarang ini dengan membandingkan yang sekarang sehingga ada beberapa orang mengatakan ini, wah kok kayaknya rapuh. Waduh, ini seringkali beberapa pendapat soal strawberry generation, Dok ya. Sebetulnya apa yang mendasari tentang ini, Dok? Dan bagaimana ini Dr. Erik melihat ini sebagai suatu fenomena yang baru? Kalau bicara tentang generasi strawberry atau strawberry generation ini sebenarnya istilah ini munculnya di Taiwan. Mereka orang-orang tua ya selalu menyatakan bahwa generasi di atas kelahiran tahun 1981 ke atas ya sampai sekarang ini dalam tanda petik tadi dibilang rapuh, artinya mudah kecewa, mudah putus asa, mudah ya tadi yang dibilang kayak strawberry buah yang kelihatannya menarik tapi mudah mengkerut, mudah pecah. Ya, jadi istilah lainnya mungkin tidak tahan banting ya Dok. Lembek. Nggak tahan banting. Iya, kalau mungkin orang-orang zaman tua dulu mungkin dengan benturan sana sini mereka masih baik-baik saja. Mungkin generasi sekarang ini memang ada perbedaan tadi. Jadi memang ya kita bilang ya tidak bisa kita generalisir semua orang apakah pasti seperti itu juga tidak. Tapi bahwa ada sebagian itu memang lebih dalam tanda petik tadi ya mudah menyerah, mudah kecewa dengan problematika yang dihadapi sehari-hari. Nah itu yang sering dianggap sebagai rapuh tadi, itu yang mendasari munculnya istilah generasi strawberry tadi. Baik. Kalau tadi dokter sempat katakan, kalau pertama mulai ini kan di luar negeri waktu itu di Taiwan ya Dok ya, terus membandingkan generasi yang dulu dengan generasi, berarti kan pada dasarnya mereka sebenarnya membandingkan di dunia mereka dulu yang mungkin berjuang keras dengan anak-anak zaman sekarang yang kok kayaknya malah justru jadi lemah dan rapuh ya. Kalau dokter lihat faktor eksternal tuh kira-kira gimana Dok yang membuat mereka rapuh? Apakah dari faktor pressure-nya akan lebih tinggi, faktor pekerjaan lebih berat dan segala macam? Menurut dokter Erik gimana Dok? Ya, kalau kita bicara rapuhnya ini kan sebenarnya karakter ya. Kalau kita bicara tentang karakter secara kejiwaan juga tidak lepas dari yang namanya pola asuh. Pola asuh? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya di satu sisi orang tua yang ya tadi yang sedikit agak pamer zaman papa dulu, zaman papa mama dulu seperti ini, kamu kok nggak seperti itu juga sebenarnya pendekatan yang kurang tepat. Ya, karena memang perbedaan zaman jelas berbeda. Mungkin anak bisa balik berkata ke orang tua, papa aja belajar komputer nggak paham. Ya kan? Jadi sebenarnya ya ada faktor pola asuh. Kenapa kok anak zaman sekarang dibilang cenderung rapuh tadi ya. Jadi ada pola asuh yang sekarang ini cenderung karena mungkin sudah nggak era lagi peperangan, sudah apa ya istilahnya orang tua sibuk bekerja sehingga anak ini kurang mendapatkan perhatian dari orang tua ya. Kebanyakan orang tua zaman sekarang kan mungkin kalau zaman dulu mungkin hanya ayah yang terkesan bekerja, tapi sekarang kan dengan emansipasi wanita, ibu pun bekerja. Nah, anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, sebagai apa ya istilahnya, kompensasi mungkin rasa bersalah dari orang tua, kecenderungan orang tua memanjakan. Karena nggak punya waktu buat anak, saya berikan uang. Apapun keinginanmu, saya penuhi. Nah, anak yang terbiasa
tadi ya mungkin dalam tanda petik mudah. Ya, apa-apa kebutuhannya terpenuhi, minta ini dipenuhi, minta itu dipenuhi. Mereka kurang bisa melihat realitas bahwa hidup itu sebenarnya tidak semudah itu. Karena mereka terbiasa melihat bahwa hidup ini orang tua, saya minta orang tua diberikan. Minta apa diberikan. Terkesan hidup ini mudah. Tapi kan sebenarnya kenyataan hidup tidak semudah itu. Ya. Ada banyak perjuangan yang harus dilalui oleh orang tua mereka supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, bahkan nggak cuma dibutuhkan. Karena mungkin orang tuanya sudah mampu, bukan lagi bicara kebutuhan, mungkin keinginan. Nah, itu akibatnya. Sehingga pola asuh yang cenderung memanjakan, pola asuh yang orang tua pengennya kan anaknya punya kebanggaan diri, sehingga kadang memberikan pujian yang berlebihan. Itu juga kurang tepat. Jadi itu yang bisa memunculkan tadi, akhirnya muncullah generasi strawberry yang tadi kita bicarakan ini, generasi yang kreatif, yang punya kelebihannya sebenarnya banyak sih, kreatif, berani berpendapat, menguasai teknologi. Bahkan kalau sekarang kita lihat orang kerja sudah nggak lagi mikir uang, tapi passion. Jadi karena saking kreatifnya, jadi sudah tidak lagi melihat bekerja untuk mencari uang, tapi bekerja untuk mencari passion. Ya, jadi sebenarnya punya kelebihan, tapi di sisi lain ya tadi, karena bergeraknya berdasarkan perasaan, passion, otomatis ketika ada masalah, ya perasaannya yang menonjol. Nah, disitulah muncul tadi gampang putus asa, gampang menyerah, karena mungkin senggolan dengan orang lain atau dengan permasalahan kerja, mereka cenderung merasa tersakiti. Ya, itulah yang terjadi, karena ya efek dari pola asuh sendiri memang cukup besar. Ya, selain bahwa hidup memang lebih mudah sekarang ini. Kita bicara kalau zaman dulu mungkin untuk bisa pergi itu harus berjalan sekian kilometer. Sekarang naik kendaraan, bahkan mungkin mobil, bahkan kalau orang tuanya mampu mungkin mobilnya mobil sport, mobil mewah. Segala sesuatu memang lebih mudah sekarang ini kan. Nah, itu yang membuat anak yang tumbuh di zaman sekarang terbiasa dengan pola hidup yang mudah, pola hidup yang instan. Ya otomatis ketika mereka menghadapi benturan akan berbeda dengan zaman orang tua di mana mereka harus struggle untuk bisa hidup, harus berjuang untuk bisa mendapatkan uang. Itu yang membuat berubah. Kalau dua hal yang saya tangkap dari tadi dokter sempat menjelaskan tentang dari awal kemudian sampai generasi yang sekarang ya dok ya. Yang pertama saya menangkapnya adalah dokter tadi sempat menyatakan bahwa generasi sekarang itu kan kerja mostly bisa dengan passion ya. Saya menangkap passion itu sebagai sebuah it's like a sanctuary gitu ya. Jadi dia bekerja, itu passionnya dia menyukai itu, dia merasa bahwa orang-orang ini harus menghargai passion itu. Sementara kalau seandainya passion itu dinyatakan bahwa mungkin kurang pas atau apa, mereka kan cenderung kecewa karena itu kan sanctuary dia seperti terusik gitu ya. Kalau generasi dulu, tadi saya tangkap dokter cerita bahwa dulu kan banyak yang istilahnya ya mungkin sekarang masih ada, tetapi istilahnya kan mereka bekerja karena mereka butuh uang. Mereka harus fight meskipun ini bukan passion saya, but I will do it by my best gitu ya, supaya bisa maksimal. Berarti sebetulnya dok, dari pola asuh sendiri, tadi dokter menyampaikan itu, ada pola asuh yang memang betul-betul orang zaman dulu tuh kan bekerja struggle, harus bisa supaya generasi penerus saya itu jadi orang yang lebih baik daripada saya gitu ya. Lebih nyaman. Kalau jalan dulu mesti harus jalan sekilo 2 kilo, sekarang kalau bisa saya kerja mati-matian punya uang supaya anak saya bisa lebih mudah untuk kerja. Secara tidak langsung, mohon maaf sekali sobatku sekalian, saya menyimpulkan ya generasi yang terdahulu yang mendidik sehingga terjadi kerapuhan itu, more or less. Ya, kurang lebih seperti kurang lebihnya gitu ya dok ya. Karena secara kejiwaan sendiri seperti apa saat ini kita adalah gambaran dari gabungan dari faktor genetik dan juga faktor pola asuh. Jadi
Dua hal itu, genetik dan pola asuh lah yang bisa membentuk kita seperti saat ini. Apapun bentuk kita saat ini, seperti apapun tipe orang kita saat ini, ya dua hal utama itu. Oke. Jadi istilah mawas diri itu adalah sesuatu yang cukup baik untuk kita bisa lakukan sehingga kita memahami ya kalau anak kita kayak gitu, mungkin ada sesuatu yang perlu saya koreksi dari segi pola asuh dan sebagainya gitu ya, Dok ya. Betul pola asuh gitu ya. Oke. Nah, Dok, kalau ngomong soal generasi baru nih, terlepas dari mau itu adalah generasi yang lembek dan apapun itu, sebetulnya di kepala saya, di catatan ini juga, generasi baru semestinya akan kreatif. Kreatif. Tadi dokter bilang bahwa papa juga nggak ngerti cara pakai komputer. Berarti kan paling tidak mereka itu lebih fluent, lebih mudah memahami dalam hal teknologi ya. Betul. Saya dengar anak-anak sekarang istilahnya dikasih alat aja langsung bisa klik sendiri gitu. Sangat hebat. Nah, bagaimana Dok kiat jitu dari Dokter Erik supaya generasi ini bisa lebih kreatif dan tahan banting di kemudian hari? Oke. Ya memang kalau terkait dengan apa yang terjadi fenomena ini memang harus kembali karena tadi kita bicara tentang pola asuh ya. Mungkin dari sisi orang tua juga satu harus memang memperbaiki bukan dalam konteks yang salah sekali juga enggak, tapi memang mungkin harus mengajarkan tentang realitas pada anak-anak. Sesuatu yang nyata. Iya, jadi mungkin tidak mudah memberikan sesuatu, tapi dalam konteks mengajarkan anak bahwa ada yang harus mereka perjuangkan dalam hidup ini untuk mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oke. Itu poin penting, ya. Dan juga tadi kamu nggak seperti papa dulu, itu juga kurang tepat, ya karena memang zaman sudah pasti berubah. Ya. Kita nggak mungkin membandingkan zaman era ayah kita dengan era kita dengan era anak kita pun juga pasti beda. Ya. Otomatis ya sebagai orang tua juga harus menyesuaikan perkembangan zaman, menyesuaikan apapun perubahan yang ada di dalam zaman ini. Karena anak kita ya mau nggak mau tidak lepas juga dari perubahan zaman kan. Betul. Jadi termasuk kita sendiri pun juga pasti berubah dengan perubahan zaman ya. Mungkin kita waktu kecil nggak punya HP, sekarang mungkin HP bisa 3-4. Betul. Ya. Jadi itu yang harus berubah. Kemudian dari sisi anak sendiri, ya sekarang ini teknologi saking berkembang, informasi beredar luas, juga yang sering salah adalah sering self-diagnosis. Self-diagnosis? Ya, self-diagnosis itu yang sering sekali memunculkan justru kesan menstigma diri ya. Aku ini begini karena saya melihat di internet seperti ini, itu juga tidak tepat. Oke. Ya, karena ya memang info beredar dengan luas, tapi apakah itu benar atau tidak mesti dicek dulu ya. Jadi tidak sembarang menggunakan info yang beredar hanya untuk mendiagnosis diri, menstigma diri, menganggap diri seperti apa, itu juga kurang tepat ya. Jadi harus ada perubahan juga dari anak-anak zaman sekarang memang ya, karena info beredar luas ya harus bijak ya. Mungkin orang tua juga perlu ikut memantau ya, karena informasi sendiri kan ada yang positif dan negatif yang beredar mau di internet dimanapun. Sekarang internet sudah di mana-mana, internet, kita ke kafe semua sudah wifi semua. Betul. Jadi informasi itu sudah sangat cepat, tapi ya harus dipilah dengan benar. Iya betul. Tanya kepada ahlinya gitu ya Dok ya. Iya itu ya, kalau memang diperlukan jangan mendiagnosis diri lah, karena itu hanya bukannya membuat kita lebih berkembang, membuat kita lebih terpacu, malah justru berhenti karena kita sudah mendiagnosis diri kita sebagai A, sebagai B. Terus kita merasa, aduh aku nggak bisa apa-apa, ini wong aku begini, aku A, aku B. Nah itu yang kadang kurang tepat. Oke. Selain tadi tanya kepada ahlinya, juga harus misalnya kalau curhat kepada teman ya jangan berusaha untuk mendapatkan jawaban yang selalu diinginkan gitu ya. Betul juga, gitu ya. Betul juga. Cari teman pokoknya kalau temennya jawabannya nggak sesuai ya dia nggak mau.
Ini generasi gini dan karena pada prinsipnya adalah sesuatu akan berubah. Tadi dokter sempat menyampaikan generasi pun akan berubah dan sebenarnya challenge pun akan berubah ya. Pasti akan berubah. Semua pasti berubah. Oke. Dan kemampuan untuk bisa adaptif dengan perubahan itu yang harapannya bisa membangun seseorang untuk menjadi lebih baik ya. Iya. Ini trouble-nya Dok, kalau misalnya dulu kita nonton sinetron itu kan atau film-film setiap Selasa ya Selasa gitu kan. Kemudian harus menunda puas selama 6 hari, di mana ketemu hari Selasa lagi. Kalau sekarang tuh kayaknya ada beberapa sesuatu yang dipermudah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Kayaknya tiap bisa hari. Gitu kan? Jadi ada beberapa kasus yang dimana kesulitan untuk menunda puas, gitu kan. Jadi tidak bisa menunggu sampai nanti waktunya. Dan kadang-kadang ada beberapa dari skill parenting yang mungkin merasa bahwa ya saya harus memberikan yang terbaik untuk anak saya sebagai reward. Yang terjadi adalah suatu yang mungkin ada yang bisa manja intinya, atau anak-anak yang misalnya mau minta sesuatu kalau saya mau dapat saya harus nangis. Itu kan suka ada gitu Dok ya. Bisa jadi. Terus kalau ya dia udah nangis daripada teriak-teriak orang tua ada yang ngasih. Pengalaman dokter gimana Dok dengan kasus seperti itu? Macam-macam. Kalau bicara tentang sikap orang tua ke anak itu macam-macam. Oke. Ya seperti yang tadi Dokter Jody bilang juga ada yang tipe memanjakan, ada yang tadi anaknya nangis supaya diem, udahlah turuti saja semua. Oke. Itu tidak mendidik sebenarnya. Justru malah membuat anak makin terjerumus. Si anak sebenarnya mempelajari kok, kan anak itu sistemnya kan dia belajar dan dia mempelajari setiap apa yang dilakukan orang tuanya kepada dirinya. Anak sebenarnya mengcopy orang tuanya, apa yang orang tua lakukan kepada dirinya dia pelajari itu. Sehingga ketika tadi dengan teknik menangis ternyata orang tuaku akan menurutiku. Ya dia akan menggunakan itu sebagai senjatanya dia. Dan dia akan menggunakan itu terus-terusan. Dan kalau orang tua tidak mengubah bagaimana cara mengasuh, ya anak akan tadi tumbuh menjadi orang yang saya tinggal nangis saja kepenuhan, semua terpenuhi kok. Artinya ya nanti ketika dewasa masa mau nangis terus kan juga nggak mungkin kan. Nah itulah yang makanya tadi mendasari munculnya istilah itu. Ya jadi memang ada yang harus berubah. Memang orang tua pun harus berubah, semua harus berubah. Ya dari anak sendiri dengan keterbukaan informasi seperti sekarang juga tidak sembarang menelan informasi tanpa harus meng-cross check lebih dahulu kebenaran info tersebut. Baik. Itu yang harus diperhatikan oleh sobatku sekalian dalam hal ini. Dok, pertanyaan terakhir untuk menutup dan ini harapannya adalah juga bisa memberikan edukasi kepada orang tua dan juga kepada para guru. Bagaimana Dok sebaiknya sikap orang tua maupun para guru untuk menghadapi strawberry generation? Iya, Kalau orang tua tadi sudah sekilas saya bilang untuk tidak memanjakan anak, tapi mulai melatih anak untuk bisa melihat realitas. Kalau memang dia ingin mencapai sesuatu, ya memang harus ada yang dia perjuangkan. Jadi tidak dengan gampang memberikan apa yang diminta anak, ya. Tapi ada usaha untuk mendidik anak bahwa hidup tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu hanya minta selesai pasti terkabul. Hidup bukan seperti lampu ajaib, lampu yang cukup digosok langsung keinginan terpenuhi. Itu yang harus disadarkan kepada setiap anak-anak kita ya. Kemudian kalau dari sisi yang lain juga jangan melabeli, itu juga kurang tepat sih. Kamu anak yang lemah, anak yang cengeng, anak yang cemen, apapun istilahnya ya, karena itu hanya membuat anak jadi makin tidak percaya diri, makin aku jelek ya, aku nggak bagus ya, sehingga ketika ada benturan ya dia akan kembali ke situ lagi. Jadi peristiwa-peristiwa seperti itu akan membuat anak juga seperti itu. Kemudian kalau dari sisi pendidik ya, karena generasi ini generasi yang kreatif, otomatis juga menuntut pendidik untuk juga lebih kreatif. Ya, tidak lagi mungkin pendidikannya seperti era zaman dulu yang mungkin kalau anaknya salah, dulu mungkin para guru masih bisa mukul pakai penggaris. Sekarang kayaknya kalau mukul malah dituntut ya gurunya. Dilaporin. Jadi perlu ada kreativitas dari pendidik ya. Memang anak-anak zaman sekarang sebenarnya sudah cukup kreatif. Jadi
kreativitas itu tinggal dikembangkan sambil tadi mungkin juga ikut mendukung juga ya, maksudnya bahwa ya pendidikan karakter ya itu cukup penting ya, bahwa segala sesuatu memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan atau mungkin ada sesuatu yang harus dikorbankan untuk bisa mencapai apa yang diinginkan. Jadi para pendidik pun juga harus mengetahui itu. Jadi mengakomodir kekreatifan mereka, tetapi di sisi lain juga membuat mentalitas mereka yang lebih baik. Membuat anak-anak bisa memahami bahwa ya hidup memang ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Ya, itu sih mungkin. Mengakomodir kreativitas dengan membantu dalam pendidikan karakter dan supaya mereka bisa menjadi generasi-generasi penerus yang lebih baik lagi ke depan. Kira-kira gitu. Oke. Dokter, banyak terima kasih buat banyak sharing hari ini, karena memang sebetulnya kalau kita lihat dok ya, generasi yang baru ini kan mereka ada yang bilang juga generasi ini lebih visual, lebih melihat sesuatu gamblang. Kalau kita dulu mungkin zaman kita pendidikan dikasih buku dibaca gitu ya. Dikasih jurnal dibaca. Kalau anak terus kemudian terakhir baru lihat video edukasi. Kalau sekarang kayaknya balik gitu ya. Anak-anak itu akan lebih senang lihat videonya dulu, baru terakhir akan belajar yang benar gitu. But somehow, benar atau enggaknya lihat output dan apapun itu kan kita harus terus mengkaji ya. Jadi guru yang baik itu otomatis juga guru yang bisa lebih kreatif dalam mendidik murid-muridnya. Dan jelas orang tua yang baik adalah orang tua yang tidak merasa bahwa dirinya yang paling baik, akan tetapi kita harus selalu berubah dan selalu ready dengan segala macam perubahan yang akan terjadi. Jadilah generasi yang baik untuk masa depan, dan jangan lupa karena anak-anak kita juga penerus untuk masa depan. Sobatku sekalian, terima kasih telah mengikuti perbincangan saya bersama dengan Dr. Erik. Jangan lupa subscribe YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, follow akun Instagram, dan jangan lupa follow akun TikTok untuk banyak mendapatkan informasi seputar kesehatan dan juga pelayanan lain dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya. Salam sehat dan salam teduh untuk semua.